Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sedikit pendahuluan terkait metode numerik. Nah secara garis besar ada dua metode matematika yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika, yaitu ada yang disebut dengan metode analitik, ada pula yang disebut dengan metode numerik. Nah, metode analitik itu adalah metode yang biasa kita gunakan sejak kita SD hingga sebelum kita mengenal metode numerik mungkin ya. Jadi ada rumus, ada teori, ada teorema yang kita gunakan untuk memecahkan masalah matematika. Nah, proses memecahkan masalah matematika yang demikian itu disebut dengan metode analitik. Dan hasil yang diperoleh dengan metode analitik itu disebut dengan solusi eksak atau solusi sebenarnya. Misalnya nih, contohnya kita ingin menyelesaikan atau menemukan solusi dari persamaan kuadrat, di mana bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, biasanya kita menggunakan rumus ABC untuk menyelesaikan atau menemukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Atau bisa juga dengan menggunakan proses faktorisasi untuk menemukan akar-akarnya. Nah, metode yang kita gunakan untuk menemukan akar-akar persamaan kuadrat yang demikian itu disebut dengan metode analitik. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan metode numerik. Nah, metode numerik ini adalah metode yang digunakan untuk mendesain masalah matematika sedemikian sehingga masalah tersebut jadi bisa dipecahkan dengan perhitungan aritmatika biasa saja. Nah, aritmatika biasa di sini maksudnya adalah dengan operasi kali bagi tambah kurang. Nah, hasil yang kita peroleh dengan menggunakan metode numerik ini itu disebut dengan hasil pendekatan atau solusi numerik atau solusi aproksimasi. Dan metode numerik ini kadang juga disebut dengan metode aproksimasi. Nah ini adalah perbedaan antara metode analitik dan metode numerik yang sesuai dengan definisinya tadi. Kalau metode analitik atau untuk menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan metode analitik, biasanya output pertama kali yang kita butuhkan adalah hasilnya berbentuk fungsi. Nah setelah itu barulah kita evaluasi hasil akhirnya itu untuk memperoleh nilai atau angka yang kita inginkan. Sedangkan metode numerik nanti outputnya akan berbentuk angka. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan contohnya. Nah ini penting sekali disampaikan mengapa sih perlu sekali pemahaman yang baik terkait metode numerik. Alasan pertama adalah bahwa metode numerik ini merupakan alternatif untuk menemukan masalah matematika yang rumit. Bisa jadi ada, bukan bisa jadi sih sebenarnya pada kehidupan nyata ada baik orang teknik ataupun orang di bidang lainnya itu jika mempunyai masalah kemudian dimodelkan dalam bahasa matematika, bisa jadi masalah atau model matematika yang mereka punya itu tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan metode analitik karena tidak ada rumusnya, atau bisa jadi model matematika mereka itu bisa ditemukan solusinya namun butuh waktu yang sangat lama. Nah, sebagai alternatif terhadap kondisi yang demikian, maka kita bisa menggunakan metode numerik untuk menemukan solusinya. Nah, nanti tinggal diatur kondisinya sedemikian sehingga solusi solusi yang kita peroleh dengan metode numerik ini itu bisa dekat dengan solusi yang sebenarnya. Nah alasan kedua adalah ada banyak sekali aplikasi yang tersedia saat ini sehingga penggunaan aplikasi itu akan menjadi lebih berarti kalau kita menguasai metode numerik, apalagi jika kita ingin memodifikasi sesuai dengan kebutuhan model matematika kita. Nah alasan berikutnya adalah pemahaman yang baik terkait metode numerik itu akan membuat kita mampu membuat sendiri program komputer tanpa kita harus membeli paket programnya. Nah ya dong. Nah berikutnya adalah pemahaman yang baik tentang metode numerik juga menjadi sarana untuk mempertajam kembali pemahaman matematika kita. Nah, berikut adalah prinsip metode numerik. Yang pertama itu ada yang disebut dengan iterasi atau pengulangan. Artinya adalah ada banyak sekali metode numerik untuk menyelesaikan masalah matematika nanti yang membutuhkan proses perhitungan yang berulang-ulang. Nah, kenapa sih kita melakukan proses perhitungan yang berulang-ulang? Karena tujuan kita adalah untuk memperoleh hasil yang sangat dekat dengan hasil yang sebenarnya. Jadi itu yang dimaksud dengan iterasi.
Kemudian prinsip metode numerik yang lainnya adalah membutuhkan alat bantu komputer. Jadi nanti diharapkan sekali dalam perkuliahan ini kita memiliki fasilitas komputer atau laptop ya. Karena kita akan menggunakan minimal Excel untuk menjalankan algoritma metode numeriknya. Kemudian berikutnya memerlukan pemodelan matematis ya, karena emang metode ini membutuhkan model matematikanya. Jadi kalau kita mempunyai suatu masalah ya dituliskan dulu model matematika dari masalah tersebut, barulah bisa diselesaikan dengan metode numerik. Nah, berikutnya adalah memerlukan input atau data yang cukup, harus membuat algoritma. Nanti algoritmanya sudah ada, tinggal kalau entah kita jalankan di Excel atau di MATLAB nantinya. Kemudian prinsip metode numerik yang terakhir itu adalah adanya error. Nah, kenapa ada error? Karena kan metode numerik ini merupakan metode pendekatan, di mana kita berharap hasil yang kita peroleh itu sangat dekat dengan hasil yang sebenarnya. Nah, tentunya ada selisih antara hasil yang kita peroleh dengan metode numerik dengan hasil sebenarnya. Nah, selisih itulah yang disebut dengan error. Nah, berikut adalah tahap-tahap penemuan solusi dengan menggunakan metode numerik. Bisa dibaca ya, supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Saya pikir ini tidak terlalu susah. Oke, berikutnya adalah istilah dalam metode numerik. Yang pertama adalah solusi numerik, sebagaimana yang disampaikan di awal tadi tentang metode numerik. Oke, kemudian ada yang disebut dengan error yang sudah disampaikan ketika kita membahas tentang prinsip dari metode numerik. Nah, bicara tentang error, ada beberapa jenis error. Yang pertama adalah error mutlak atau absolute error. Error mutlak atau absolute error ini merupakan nilai mutlak dari selisih antara solusi yang sebenarnya dengan solusi pendekatan. Nah, biasanya kita akan menotasikan solusi yang sebenarnya itu dengan X, karena asumsikanlah kita mencari nilai X-nya ya, suatu variabel. Jadi tidak harus X sih, tergantung model matematika kita menggunakan simbol variabel apa. Di sini secara umum let's say X. Kemudian solusi pendekatan yang diperoleh dari metode numerik biasanya dinotasikan dengan X bintang. Nah, maka error mutlak atau absolute error itu adalah selisih antara atau nilai mutlak dari X dikurang X bintang, di mana X adalah solusi sebenarnya, sedangkan X bintang ini adalah solusi numeriknya. Namun, kalau misalnya masalah yang kita punya itu sebegitu rumitnya dan kita akan melakukan metode numerik, apakah error mutlak bisa ditemukan? Nah, mohon difikirkan ya. Oke, berikutnya adalah ada yang disebut dengan error relatif sebenarnya, yaitu error yang dinormalisasi terhadap solusi sebenarnya, di mana rumus untuk error relatif sebenarnya yang biasanya dinotasikan dengan ER seperti ini, yaitu error mutlak tadi dibagi dengan nilai mutlak dari solusi yang sebenarnya. Nah, yang error mutlak ini tadi kan rumusnya adalah mutlak dari X dikurang X bintang. Sehingga error relatif sebenarnya itu sama dengan nilai mutlak dari X dikurang X bintang dibagi X. Nah, berikutnya adalah error relatif aproksimasi. Nah, error relatif aproksimasi ini dinotasikan dengan ERA, di mana dia dinormalisasi terhadap solusi numeriknya. Ini rumusnya yaitu error mutlak dibagi dengan nilai mutlak dari solusi pendekatan. Atau kalau kita buka rumus dari error mutlak ini, kan sebagaimana yang disampaikan pada jenis error pertama tadi adalah ini. Oke, nah terakhir adalah error relatif aproksimasi untuk metode yang membutuhkan iterasi. Dinotasikan dengan tetap ERA karena kita masih bicara tentang error relatif aproksimasi. Namun khusus untuk metode yang membutuhkan iterasi, maka rumus perhitungan error yang kita gunakan itu adalah ini, yaitu nilai mutlak dari nilai aproksimasi yang ada di iterasi saat ini dikurang dengan nilai aproksimasi yang ada di iterasi sebelumnya dibagi dengan nilai aproksimasi atau nilai pendekatan yang ada di iterasi saat ini. Jadi indeks I+1 ini menunjukkan yang berada di iterasi saat ini atau di iterasi sekarang di mana kita sedang melakukan perhitungan. Sedangkan I ini menunjukkan iterasi sebelumnya.
Oke. Nah, berikutnya adalah sumber utama error atau galat. Yang pertama adalah error pembulatan atau round of error, yaitu error yang kita peroleh dengan membulatkan bilangan real. Misalnya nih, dari perhitungan kita memperoleh hasilnya 2,123456 misalnya. Kemudian kita hanya mau mengambil 4 digit saja di belakang koma, sehingga akan menjadi 2,1235 ya, karena 4 dibulatkan menjadi 5 karena angka setelahnya 5. Nah, adanya selisih antara nilai 2,12346 dengan nilai 2,1235. Nah, itu disebut dengan error pembulatan. Oke, berikutnya adalah error pemotongan atau truncation error. Nah, untuk diketahui, kebanyakan algoritma atau rumus dari metode numerik itu diturunkan dari deret Taylor. Nah, deret Taylor itu suku-sukunya itu ada tak hingga banyaknya, tergantung kebutuhan kita. Nah, kalau kita hanya mengambil beberapa suku saja untuk perhitungan algoritmanya atau untuk dibuat algoritmanya, maka suku-suku terakhir yang tidak dipakai itulah yang disebut dengan error pemotongan atau truncation error. Namun kita tidak akan banyak bicara tentang ini nantinya. Kemudian error eksperimental atau error percobaan. Kemudian ada lagi error pemrograman, yaitu ketika kita menjalankan algoritmanya di software. Oke, nah materi-materi apa saja yang akan kita bahas dalam metode numerik, yaitu ini materinya ada 6 bab lagi yang akan kita bahas, yaitu solusi dari persamaan nonlinear, interpolasi, PDB dan sistem PDB, kemudian turunan numerik dan integral numerik, sistem persamaan linear dan sistem persamaan nonlinear. Nah, kasus-kasus seperti apa aja yang kita bahas dalam setiap bab ini akan dibahas berikutnya.